Halo Bapak Ibu teman-teman semuanya, kembali lagi di tutorial dasar ya. Kali ini kita akan bahas salah satu fitur yaitu insider. Kita masuk di insider. Nah, insider ini adalah salah satu fitur ya yang saya pakai, sangat sering saya pakai untuk melihat yang namanya yaitu insider ataupun orang dalam ya versi bahasa Indonesianya untuk saham-saham itu sendiri. Nah, fitur ini terdiri dari beberapa bagian ya, yaitu ada Insider IDX. Ini datanya berdasarkan dari keterbukaan informasi yang ada di bursa. Lalu kemudian ada Insider KSEI. Ini untuk saham dengan insider di atas 5%. Oke. Yang kemudian ada insider 1%. Ini data yang terbaru yaitu insider 1% dari bursa. Nah, untuk insider IDX di sini seperti biasa ya, teman-teman bisa lihat tutornya juga kalau misalnya kebingungan. Nah, di sini teman-teman punya beberapa input. Ya, ini input nama pemegang sahamnya. Ini untuk sahamnya itu sendiri, ini untuk brokernya itu sendiri. Nah, ini untuk tanggalnya. Jadi tanggalnya teman-teman juga bisa pilih misalnya transaksi dari tanggal sekian, dari tanggal 2 Maret misalnya sampai dengan 21 Maret. Itu tentunya teman-teman bisa pilih di situ. Nah, untuk insider IDX seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ini dari keterbukaan informasi yang ada di bursa. Nah, ini ada beberapa informasi ya sebenarnya di insider IDX itu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa misalnya tanggal transaksinya, ini berdasarkan tanggal pelaporannya. Lalu ada kodenya, kode sahamnya. Ini kalau teman-teman hover seperti biasa akan muncul untuk harganya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya apakah ini menarik misalnya. Oh misalnya ini diakumulasi gitu ya. Misalnya Goto ini diakumulasi oleh Ibu Katrin Hindra Sucayanto. Teman-teman bisa lihat oh ternyata harganya turun. Tapi kenapa beliau malah akumulasi seperti itu. Nanti itu kita akan bahas ya di materi selanjutnya ataupun tutorial lanjutannya. Nah, selain itu teman-teman bisa dapat ya di sini namanya, ini nama individunya. Ya, ini bisa individu, bisa perusahaan. Kemudian di sini ada badge-nya. Oh, ini kalau teman-teman over misalnya K ini apa sih? Oh, ini komisaris. Terus D di sini kita ditunjukkan ya kalau ini ada direksi. Lalu teman-teman misalnya hover lagi, oh ini ternyata Pak Anton ini ternyata cuma punya satu transaksi ya, baru transaksi yang pertama. Ini kalau misalnya lihat Ibu Katrin di Goto ternyata dia sudah beberapa kali ya di sini dia beli, sekarang dia jual, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini ada nilainya ya. Oh, ini sebelumnya 0, berarti dia beneran dari 0, 0 saham. Sekarang dia beli 10 juta lembar saham. Ingat teman-teman, ini lembar saham. Jadi ini bentuknya 10 juta lembar saham. Kemudian ada perubahannya. Jadi dia punya sekarang berapa persen sih? Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Nah, ini kalau teman-teman klik, jadi teman-teman akan dapat beberapa informasi, misalnya tanggalnya, ini tanggal pasti transaksinya, teman-teman. Seperti biasa namanya juga, terus ada harganya di sini, dan ada jumlah sahamnya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk transaksi Pak Anton Budijaya di sini di saham Rally, itu terjadi di harga 480, dan semuanya di 480 ya. Di sini teman-teman bisa lihat actionnya yaitu buy. Nah, untuk purpose-nya ataupun tujuan transaksinya dari keterbukaan informasinya itu ada di investasi. Jadi dia membeli dengan tujuan untuk investasi seperti itu. Ini kalau teman-teman lihat lagi misalnya untuk transaksi Goto, Bu Catherine ya. Di sini teman-teman bisa lihat oh ternyata dia crossing sebelumnya, dia pindahin barangnya di harga 2 karena memang harga dasarnya Goto itu ketika IPO nominalnya ada di 2, beliau pindahkan. Lalu kemudian dia jual beberapa tanggal 16 Maret itu beliau jual 52 di harga 52 ya untuk 250 juta lembar saham. Nah, lalu tanggal 17 beliau jual lagi tangga di harga 52 teman-teman. Nah, dia jual 265 juta lembar saham dan ini jualan seperti itu. Jadi begitu cara melihatnya. Nah, ini perubahannya 0% karena dia sangat kecil ya teman-teman. Nah, perubahan yang kecil seperti ini tentunya sulit ditangkap jadi ditampilkannya 0%. Seperti itu.
Nah, untuk saham lainnya juga sama, teman-teman juga bisa lihat dari sini ya, teman-teman juga bisa ambil. Ini ada banyak, ini seperti beliau ini banyak, range harganya sangat banyak, nanti teman-teman bisa manfaatkan dari sini. Ini juga teman-teman bisa hitung ya, dari rata-rata harganya itu sendiri, itu ada di berapa untuk insider IDX ini sendiri. Kita lanjut teman-teman ke insider KSEI. Bilangnya sih insider KSEI ya, bukan KSEI. Nah, untuk insider KSEI ini ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini untuk memegang saham di atas 5%. Jadi di sini lebih banyak namanya yang tampil, dan di sini ada salah satu kelebihannya yaitu brokernya itu sendiri. Dia akan ditunjukkan teman-teman. Jadi dia pakai broker apa, dia akan ditunjukkan. Seperti itu. Tapi ya kekurangannya tidak ada average harganya itu sendiri ya. Nah, teman-teman di sini punya beberapa informasi, misalnya seperti tanggal, kode, nama. Seperti biasa ini nama individunya ataupun korporasinya, terus ada broker sebelumnya, ini jumlah lembar saham sebelumnya, ini jumlah lembar saham setelahnya, dan perubahannya. Kalau teman-teman klik aksi, teman-teman bisa tambahkan ke watchlist secara langsung seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk tanggal di sini kita lihat ya, ternyata aman, ada transaksi di tanggal 16 Maret. Teman-teman bisa over juga seperti ini. Terus nama pelaku transaksinya atau individunya yaitu PT Sumber Gemilang Persada. Nah, ini lokal, jadi dia adalah korporasi lokal lah. Ini kalau kita lihat ternyata dia sudah lama jual teman-teman, seperti ini. Dia sudah sangat sering jual. Jadi dari sebelumnya banyak sekali 14 juta lembar, sekarang tinggal 200 ya, 258 juta. Oh, sebelumnya 14 miliar ya bahkan. Sekarang tinggal 200 jutaan, seperti itu. Nah, kemudian dia pakai broker RB. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, untuk broker yang sering digunakan oleh insider itu apa. Ternyata di Aman, itu broker yang sangat sering digunakan yaitu RB. Nah, ini sebelumnya jumlah lembar saham sebelumnya, lalu ada jumlah lembar saham setelahnya. Ini perubahannya teman-teman juga bisa lihat dari sini, yaitu 0,1% ya. Ternyata dari 0,46 ke 0,36. Nah, sama seperti yang lain ya, misalnya di sini ada Bapi, ada Himawan Sutanto. Di sini teman-teman bisa lihat brokernya dan transaksinya. Oh, ini ternyata pembelian. Jadi kalau ini hijau, ini pembelian. Kalau merah, ini penjualan teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga ada beberapa ya broker yang hitungannya dia institusi. Nah, institusi ini sendiri dia namanya atas nama bank teman-teman. Dan itu sah-sah aja ya. Jadi tidak harus dinamakan sesuai nama brokernya. Jadi misalnya di sini ada Aman, SCB, SG, PVB, AC atas nama Sumber Gemilang Persada, ataupun ya sebenarnya dari nama ini ya, itu dia masuknya di institusi. Nah, kalau di situ ternyata Sumber Gemilang Persada di akun lain itu malah beli. Nah, ini adalah hal yang fair karena kalau teman-teman lihat ya, di beberapa perusahaan seperti sekuritas ataupun perusahaan asing ya, itu biasanya dia pasti pakai banking ya, ataupun ya perusahaan di luar ya, akun atas nama luar negeri. Seperti itu. Jadi dia sangat make sense transaksinya lewat banking ataupun institusi besar yang dia tidak punya kode broker. Dan sekarang kita bahas insider 1%. Nah, ada perbedaan di sini teman-teman. Untuk insider 1%, dia itu khusus untuk saham di atas 1% sesuai namanya. Dia juga dari KSEI, tapi di sini teman-teman bisa lihat untuk update datanya itu akan setiap awal bulan teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini terlihat tanggal 27, maka itu sebenarnya adalah data yang diupdate pada Maret ya, Maret awal ataupun awal Maret seperti itu. Nah, di sini teman-teman punya beberapa informasi, misalnya seperti tanggal, ya seperti biasa ada kode sahamnya, terus ada nama individu ataupun perusahaannya, domisilinya, terus ini jumlah script, ada script plus, ada sebelumnya, ini totalnya teman-teman, dan setelahnya ini juga totalnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat perubahan dan juga aksinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di tanggal seperti biasa ya sama ya.
Di kode kita juga bisa hover di sini. Lalu di sini ada namanya. Nah, untuk namanya ataupun individunya ternyata dia perorangan. Ya, di batch-nya kita bisa tahu, oh ini perorangan lokal. Di sini jumlah kepemilikannya. Nah, ini ada domisili dan script. Script dan scriptless nanti kita akan bahas di tutorial lanjutan. Jadi kita lebih tahu ya untuk apa sih yang dimaksud dengan script dan juga scriptless. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya, ini total sebelumnya, lalu ada total setelahnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat semuanya masih nol karena nanti yang akan kita tangkap ya untuk insider 1% itu sendiri adalah data perubahannya teman-teman. Jadi sekarang karena database-nya itu hanya 1 bulan ya, yaitu data per Februari, maka ya yang ditampilkannya per Februari. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat misalnya Tarnkop, oh ini perusahaan lokal. Nah, ini ada bank investasi, ini kita sudah kelompokkan seperti itu. Domisilinya juga teman-teman bisa lihat, oh ini ternyata dari Switzerland ya. Teman-teman juga bisa lihat dari situ. Ya, jadi mungkin sekian dulu untuk fitur insider. Selanjutnya kita akan coba bahas fitur yang lain ataupun kita lebih bahas lebih detail lagi ya di tutorial lanjutannya.